Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asbahani. Kita ngomongin puisi lagi. Kita ngomongin Pak Sapardi Djoko Damono yang di video sebelumnya saya membacakan sajak yang saya tulis serta-merta, nggak spontan gitu juga. Setelah saya mendengar kabar beliau meninggal pagi. Sajaknya tentang saya olah dari kenangan saya, tafsir saya atas Hujan Bulan Juni tentang Tabah Arif Bicak itu gitu. Tonton di video sebelum ini. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit kenangan tentang beliau, saya dengan beliau. Ketika saya merasa itulah momen dimana saya berjasa pada beliau, dimana beliau memerlukan saya dan saya bisa membantu beliau gitu. Jadi suatu hari beliau me-WhatsApp saya, "Anda di mana?" Kira-kira begitu. Bisa kesini nggak? Kesini itu ke kantor beliau di IKJ di Cikini, lantai 3 gitu. Ini cuman Anda yang bisa membantu saya. Wah, saya langsung besar kepala tuh. Apa ini gitu? Saya nggak pernah ketemu beliau di IKJ, di rumahnya pernah begitu. Rasanya proses penulisan biografinya sudah dimulai gitu, sudah beberapa bab jalan gitu, dan saya nggak tahu. Tapi oke Pak, saya datang. Saya lupa lagi ngapain gitu, tapi ada kerjaan yang langsung saya tinggal gitu. Kalau Pak Sapardi meminta tolong dan bilang cuman saya yang bisa membantu dia menyelesaikan persoalan dia, berarti ada sesuatu yang penting dan memang saya yang bisa membantu begitu. Saya datang gitu. Kayaknya waktu itu agak pagi, nanti siang saya datang Pak, saya datang gitu. Terus nah rupanya beliau itu lagi nyiapin pameran manuskrip, puisi-puisi yang ditulis tangan. Saya tahu manuskrip itu karena pernah menginap di rumah beliau, dan malam itu saya jadi pembahas buku puisi beliau yang ke-9 kolam. Terus beliau suka sekali dengan diskusinya, dan kemudian malam itu beliau menunjukkan sajak-sajak yang manuskrip itu yang nggak pernah terbit di mana-mana dari tahun 58 itu gitu. Ya, malam itu saya menginap di rumah beliau dan kami ngobrolin puisi, ngobrolin macam-macam, tapi intinya puisi. Dan saya dibawa ke kamar dan ditunjukin itu manuskrip tulisan tangan buku tulis beliau yang dari tahun 57. Waktu itu belum diterbitin. Nah, wah, saya seperti ngelihat apa ya, harta karun gitu. Yang saya melihat bagaimana Pak Sapardi itu melakukan eksperimen menyiapkan perpuisiannya untuk tahun-tahun ke depan gitu. Seperti agenda ya persiapan gitu, dan waktu itu belum menyimpulkan apa-apa. Nah, konteksnya dengan beliau meminta tolong saya pada hari itu di KJ itu adalah beliau mau pameran. Itu puisinya ada 500 barangkali, 500 manuskrip tulisan tangan puisi yang semuanya belum terbit, karena buku puisi pertama beliau kan tahun 69, itu memuat sajak-sajak tahun 67-68. Nah, yang dari tahun 57 sampai tahun 66, bahkan sebagian 67-68 itu juga nggak diterbitin, banyak banget kan. Nah, itu yang mau dipamerkan di Makassar Writer Festival, Makassar International Writer Festival gitu.
Masalahnya ruangannya itu hanya bisa memajang, mendisplay kira-kira 50. Ini ada 500-an. Nah, pertanyaannya yang mana yang mau dipamerkan? Kan itu pertanyaannya. Nah, dosen IKJ yang menyiapkan pameran itu, teman-teman IKJ itu sudah men-scan seluruh puisinya gitu, sudah siap di display, semuanya sudah di display, di scan gitu. Nah, saya bilang, oke, ada proyektor nggak? Ada, disiapin di ruang meeting gitu. Oke, ini sudah di scan semua, sudah. Yuk kita, beliau mengajak saya ke sana, terus kemudian di setiap puisi itu kemudian disorot ke dinding gitu, terus dari awal. Saya bilang gini, kalau 50 berarti ada 10 tahunan gitu, kita akan memilih 5 puisi per tahun. Masalahnya yang mana kan gitu, yang mewakili perkembangan atau menggambarkan perkembangan fondasi sajak-sajak Pak Sapardi yang tahun-tahun berikutnya. Beliau setuju. Nah, kami berdua memilih gitu, terus ini satu persatu puisinya disorot ke dinding. Ini nanti akan jadi di buku. Saya langsung membaca seperti itu gitu, setiap puisi yang disorot, dan rasanya beliau tidak ada satupun pilihan saya yang beliau tidak setuju gitu. Semua yang saya pilih, mungkin beliau memerlukan pendapat orang lain ya waktu itu ya. Mungkin beliau bisa aja memilih sendiri gitu. Tapi saya tahu waktu beliau minta tolong saya gitu, dan asik banget itu. Itu momen dimana saya bilang tadi, saya ngerasa saya diperlukan oleh Pak Sapardi. Saya bisa menyelesaikan persoalan beliau dan terkait puisi, dan itu yang membesarkan hati saya gitu. Dan akhirnya kita memilih memang gitu, terus memilih sampai selesai gitu, dan saya tidak masalah, dan itu ditunggu gitu. Kayaknya setelah selesai dipilih, karena udah di scan semua gitu, langsung dikirim, langsung untuk dibingkai gitu di tempat pameran di Makassar gitu. Saya menyebut apa ya waktu itu ya secara definitif saya mengkurasi sajak mana yang dipilih 50 itu, dan ada dasar kurasi saya begitu. Dasarnya adalah saya memilih puisi-puisi yang menjadi gambaran awal, fondasi awal, atau eksperimen awal Pak Sapardi yang kemudian memang beliau kembangkan itu gitu, di buku mana begitu. Sajak-sajak di awal-awal itu yang beliau kembangkan gitu, dan beliau punya persediaan yang banyak. Nah, buku itu kemudian diterbitkan, benar-benar scan-nya itu bukan diketik ulang, tapi diterbitkan secara utuh oleh Gramedia. Bukunya tebal sekali, kalau nggak salah sekitar 300.000 gitu. Nah, Pak Sapardi juga meminta saya menulis pengantar untuk pameran itu. Waduh, apa namanya ya, pengantar kurasi barangkali bisa disebut begitu. Ya saya menjelaskan itu gitu, dan ketika bukunya terbit, buku manuskrip itu, beliau mengutip beberapa ucapan saya, dan nama saya disebutkan di buku itu. Mengutip beberapa misalnya ada sajak yang ini nanti akan muncul di Dukamu Abadi, meskipun beliau kemudian mengeditnya, menggantinya gitu. Dan artinya apa? Memang penyair itu harus mengedit sajaknya, nggak apa-apa gitu, diedit aja gitu. Dan itu yang pelajaran yang saya temukan. Ya kalau belum selesai, kalau ada sesuatu yang bisa ditambahkan lagi ke dalam puisi kita, ya kita tambahkan aja, kita edit aja lagi gitu. Itu yang momen ya dimana saya merasa bisa membantu beliau menyelesaikan persoalan beliau. Dan tapi yang sampai sekarang masih
merasa berhutang harus diselesaikan, dan kepercayaan besar yang beliau kasih adalah beliau mau saya menulis biografinya, apapun namanya lah, biografi kreatif kah. Terakhir kami ketemu, ini udah saya kerjakan sekitar 4 tahunan begitu. Ketemu awal Januari kemarin, kita punya satu pandangan baru, yaitu saya harus menambahkan bacaan baru atas sajak-sajak beliau. Nah, saya waktu itu datang ke rumahnya bawa buku-buku teori banyak macam-macam yang saya baca, memang untuk saya persiapkan untuk membaca sajaknya. Gak perlu baca itu semua. Kamu baca dengan caramu sendiri, kamu ciptakan teorimu sendiri. Seperti Atiu membahasnya 10 penyair tergantung pada kata itu, dan itu kamu harus baca meniru cara itu. Tapi untuk membaca sajak-sajakku, kata beliau waktu itu, wah, tantangan berat banget tapi mengasihkan, dan saya akan selesaikan itu. Dan sekarang sedang saya mengerjakan itu, membaca ulang sajak-sajaknya, melihat lagi, menyusun lagi. Tapi lagi-lagi saya punya bekal. Saya membaca manuskrip sajak-sajak awalnya itu yang buat saya relate, terhubung dengan sajaknya yang kemudian gitu. Jadi benar-benar seperti beliau menyiapkan persediaan gaya ucap yang kemudian dikembangkan oleh beliau di sajak-sajaknya yang terbit kemudian itu. Itu cerita apa yang saya ingat, dan saya akan terus teringat karena saya sedang menulis buku biografi beliau. Sementara judulnya Dongengmu Abadi. Saya sudah sampaikan ke beliau tentang judul itu, dan beliau seperti biasa terkekeh-kekeh dan apiku. Kalau nggak ada perubahan mungkin itu judulnya. Kalau nggak ada pertimbangan, ada beberapa calon judul lain, tapi saya belum sempat menyampaikan ke beliau. Nanti ahli warisnya yang saya akan berbicara dengan ahli warisnya, dengan anaknya atau dengan istrinya tentang itu. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di vlog berikutnya.